Oke, ketemu lagi. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Iya, kita coba lebih seger, lebih ekspresif ya, biar tidak membosankan, biar para penonton yang sudah bersedia untuk subscribe dan juga menonton ya, biarpun mungkin belum seberapa, tapi nggak apa-apa lah. Kembali lagi karena ini adalah konten yang natural ya, spontan, nggak spontan juga sih. Ada yang direncanakan untuk konten-konten seperti ini, tapi seperti biasa tanpa skrip dan juga tanpa edit. Kemudian juga untuk thumbnailnya ya sederhana, dan berkaitan dengan thumbnail ternyata ada yang mengomentari thumbnail saya. Terima kasih ya untuk mas-mas yang berkomentar, dan yang sebelumnya juga ada yang berkomentar tanya saya berasal dari mana, seperti itu. Oke, jadi malam ini kita akan membahas tentang komentar ya, komentar dari para komentator. Yang pertama adalah komentar yang menanyakan asli saya dari mana. Ya, saya asli dari Provinsi Jawa Tengah. Kita dari yang cakupan lebih luas ya, Indonesia pasti ya. Saya dari Jawa Tengah. Kemudian turun ke Solo. Solo apa sih? Kota Madia ya. Langsung kabupaten aja ya. Dari Jawa Tengah, kemudian kabupatennya Wonogiri. Ya, mungkin Wonogiri itu teman-teman kenal sebagai sentra bakso ya, bakso Wonogiri. Kemudian mungkin ada juga apalagi ya, batik, mungkin batik Wonogiri dan yang lainnya ya. Terutama mungkin yang paling moncer, oh ya ada lagi jamu, mungkin jamu dari Wonogiri, tapi yang paling moncer kayaknya tetap bakso. Kemudian dari Wonogiri turun ke kecamatan ya. Saya di kecamatan Batu Retno. Batu Retno, kalau lidah sini bacanya Batu Retno, seperti itu. Dan desanya juga sama, Batu Retno. Kemudian untuk dusunnya dusunnya itu atau dukohnya itu di Duet, dukoh atau dusun Duet Kidul. Nah, itu asal saya, atau mungkin lebih tepatnya lokasi syuting video ini, seperti itu ya. Kalau mau lebih detailnya lagi, di setiap video saya cantumkan lokasi, atau lebih tepatnya ketika saya mau upload video, di situ saya ditanya lokasinya di mana gitu. Nah, itu bisa diisi atau tidak ya, alias opsional. Nah, di situ ada tulisan I0. Ketika diklik itu nanti akan terhubung atau terkait, atau itu adalah sebuah link untuk membuka Google Maps dari A0 ya, brand kami ya, brand usaha tentang solusi masalah website, percetakan, dan juga edukasi IT. Tiap video harusnya ada. Nah, seperti itu asal kami di situ. Kemudian saya juga asli Batu Retno juga, cuma dulu mungkin nggak di Duet Kidul ya, di Patok Kidul gitu, masih dekat, masih dalam satu desa. Kemudian lanjutnya ada komentar lagi di video yang lain, yaitu komentar yang sifatnya membangun atau saran berkaitan tentang yang pertama thumbnail tadi tolong maksudnya diganti lebih menarik gitu, lebih eye catching, lebih orang tuh penasaran mungkin, wah apa nih, kayak gitu kan. Nah, selama ini thumbnail saya sangat B aja sekali ya, sangat common sekali, sangat umum sekali. Hanya muka saya, muka Pak ini dengan tulisan-tulisan ya, tulisan warna putih di kiri kanan, ada yang ya seperti itu. Intinya sederhana sekali ya, memang itu satu ada maksudnya. Thumbnail itu saya ambil dari video ya. Kalau teman-teman tahu, saya pakai CapCut ya untuk editornya, video editornya.
yang fungsinya hanya untuk menaikkan volume suara aja, volume audionya. Saya pentokkan di 20 desibel plus 20 desibel mungkin kayak gitu. Nah, di situ kan ada fasilitas untuk buat sampul. Ya udah, di situ kita pilih frame atau gambar diam dari video yang saya taruh di mana ya namanya, timeline atau apa itu, saya kurang tahu namanya. Kemudian saya pilih gambar yang mungkin ya gambar yang pas, gambar yang mungkin aneh, unik atau apapun itu ya. Kembali lagi ini ya setengah lucu-lucuan juga, tapi insya Allah untuk materi kontennya, materi kayak pelajaran aja itu insya Allah tetap relate, minimal relate untuk diri saya sendiri. Minimal mungkin kalau relate-nya sampai yang personal adalah relate tentang curhatan, mungkin seperti itu, seperti video perdana saya. Mungkin yang belum nonton bisa nonton terkait apa, kenapa saya bikin video di YouTube. Wah, ini mulai gerimis nih, kayaknya mau hujan. Oke, kemudian di situ thumbnailnya memang saya sengaja ya punya ciri khas yang sangat sederhana. Ada wajah saya, posisinya seperti itu dengan ekspresi macam-macam, dan juga ada tulisan putih kayak gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah kamera. Ya, mas-mas ini menyarankan kita ganti kameranya gitu, yang ya kalau boleh ngomong gitu ya, biar gambarnya nggak burik gitu. Ya, iPhone 12 saja nggak masalah gitu kan. Kalau kita kan carinya yang gambarnya atau kameranya aja, bukan untuk komunikasi kan. Jadi pilih yang iPhone yang Inter gitu kayaknya. Ya, mungkin secara garansi atau bukan, secara harga lebih murah daripada yang keluaran iBox seperti itu. Ya, maunya seperti itu. Ya, pakai iPhone setahu saya juga bagus. Tapi masalahnya kembali lagi, kita pakai alat seadanya. Ada HP aja, HP yang lama, kemudian ada laptop yang dipakai untuk ya tadi itu edit tipis-tipis buat sampul dan juga membesarkan audionya. Udah sementara gitu aja dulu ya. Kalau harus gini itu takutnya nanti malah jadi males, jadi terlalu berat itu nanti ngefeknya ya kan macam-macam ya. Nah itu nanti malah aduh harus ini harus itu, akhirnya udah deh kita bikin gini aja ya, semoga audiens atau penontonnya nggak kabur, semoga ya. Nah kemudian HP-nya iPhone kalau bisa 12, iPhone 12 biasa aja bisa, yang Inter bisa kayak gitu ya. Terima kasih respon atau komentar dari kalian ya, yang saya coba respon dan cukup ya lucu aja ya. Ada yang mau berkomentar gitu ya, terima kasih. Dan juga dia juga bilang di situ dia random mas, tahu-tahu muncul gitu di FYP saya kayak gitu kan ya sesuai dengan apa namanya, saya belum punya topik atau tema khusus ya, tapi nanti mungkin insya Allah pada akhirnya saya akan membuat channel YouTube ini lebih ke berbau teknologi ya, berbau IT atau information teknologi informasi, dan juga mungkin lebih banyak kaitannya dengan materi pelajaran. Selain materi pelajaran mungkin juga tentang aplikasi yang dibutuhkan mungkin untuk guru mungkin atau masyarakat pada umumnya ya, tergantung tergantung bagaimana audiens meminta. Emang boleh meminta? Boleh. Saya juga punya semacam form atau blanko. Ya, di situ siapa saja bisa mengirimkan apa istilahnya, mengirimkan masalahnya. Jadi contoh nih ya, seorang guru punya masalah dalam membagi kelompok contohnya, dalam suatu masa ketika mereka mengajar. Nah selama ini membagi kelompok itu yang paling adil adalah random ya, random. Tapi masalahnya ketika menggunakan aplikasi seadanya, contoh apa ya istilahnya, random number generator itu yang
spin ya, muter-muter itu bisa cuma lama. Contohnya satu kelas di saya maksimal 36, satu itu bisa menghabiskan hampir setengah jaman ya, hanya untuk memilih mengajak kelompok seperti itu. Nah, kabar baiknya itu udah lama saya buat sebuah aplikasi yang saya namakan Acak Adil ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi, nanti silahkan bisa dipakai. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengacak. Jadi itu nanti hanya memasukkan contohnya totalnya ada berapa yang mau dimasukkan ke dalam kelompok, kemudian mau dibagi jadi berapa kelompok, kemudian dihitung semuanya atau yang hadir pada saat itu, kemudian juga ada penyortiran mungkin ya, ada nomor-nomor yang tidak dimasukkan. Nah, di sini yang diacak hanya nomor, dan nomor ini yang dimaksudkan adalah nomor absensi. Jadi nanti nomor-nomor itu akan diacak sedemikian rupa, kemudian secara merata, dan hasilnya langsung jadi. Butuh hanya total nggak sampai 1 menit ya, 2 menit mungkin bisa langsung jadi. Kemudian itu nanti bisa diekspor ke JPG atau PDF. Ya, semudah itu, sesimpel itu. Setelah diekspor langsung kirimkan aja ke grup WA anak biar mereka tahu sendiri saya kelompoknya mana. Selesai, beres. Memangkas waktu bisa dikatakan setengah jam lebih, dan semuanya tidak ada yang merasa dipilih kasihkan, dianak tirikan atau apapun itu, karena semuanya kembali lagi yang ngacak adalah komputer gitu ya, yang ngacak adalah aplikasi seperti itu. Nah, ketika nanti teman-teman ada masalah, mungkin khususnya untuk para guru ataupun yang siswa yang menemukan video saya, kalian punya masalah apa nih? Nanti coba tuliskan aja di kolom komentar. Kalau bisa saya buatkan semacam aplikasinya, itu silahkan tuliskan saja. Nanti mungkin belangkonya atau linknya akan saya taruh juga seperti itu ya. Tapi saya nggak janji, kembali lagi karena saya juga masih belajar, tetap terus belajar. Tapi saya mencoba, berusaha berusaha menciptakan suatu aplikasi yang bisa bermanfaat dan juga sesuai kebutuhan ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk video kali ini kayaknya cukup segitu ya. Berasal dari ide untuk menanggapi komentar, 2 komentar ternyata berkembang. Nah, seperti itu. Enaknya natural tuh kayak gitu ya, tidak terkungkung oleh skrip tapi bisa improvisasi. Nah, yang teman-teman lakukan juga bisa dicontoh juga seperti ini ya. Kita tunjukkan value kita tunjukkan kelebihan kita dengan media sosial seperti ini ya, contohnya YouTube. Kemudian sampaikan apa yang perlu disampaikan, dan semoga itu nanti akan menyentuh atau menuju ke orang yang benar-benar membutuhkan ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau HP seadanya, kemudian nggak pandai ngedit. Nah ya seperti ini, seperti saya ngomong aja langsung. Insya Allah kalau memang kontennya, isinya, materinya yang diomongkan itu memang berbobot, bermanfaat, bisa ngefek, nggak masalah ya. Biarpun nggak dapat subscriber sama viewer, like dan sebagainya, itu urusan belakangan. Yang penting kita udah berusaha dulu, kita ikhtiar dulu gitu ya. Mohon maaf kalau terlalu menggurui. Saya kembali lagi, tujuannya hanya untuk sharing ya. Jadi biar lebih bermanfaat untuk orang lain, kurang lebihnya kayak gitu. Oke, sudah lumayan hampir 15 menit. Saya akhiri. Kembali lagi, ada apapun yang perlu disampaikan, dikomentari atau tadi ya, yang mau usul apapun itu silahkan, nanti akan saya sertakan linknya atau langsung tulis di kolom komentar gitu. Oke, yang masih betah sampai menit ini, terima kasih sekali. Kalian betah menonton saya dan juga mendengarkan saya. Kalian luar biasa. Mungkin
Anda semua ini perlu dipertanyakan ya, tidak melihat atau mencari gambar yang sinematik, visual yang bagus, audio juga ya ala kadarnya kayak gini, tapi masih betah menonton, berarti insya Allah ya mungkin mindsetnya bener gitu ya. Yang nggak nonton ya nggak betah atau skip mindsetnya nggak bener ya, nggak gitu juga ya. Ya saya cuma ini aja berkomentar juga ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Biar tidak terlalu berlama-lama, saya akhiri untuk video pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.